Oke, saya akan menggunakan. Maksudnya settingan di mananya kalau OBS itu relatif sederhana gitu, kita bisa pilih. Masing-masing kamera yang kita pilih, Bapak Ibu, ini ada beberapa konfigurasinya yang Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Dari Pak Muhammad Putra nih Pak. Tadi untuk bagian chroma key-nya di sebelah mana ya Pak katanya? Oke, baik. Karena Diulang tadi lagi ya. sudah insert via webcam, HP, tapi background-nya masih kurang bersih. Chroma key itu dia bisa mendeteksi warna yang seragam. Tapi rekomendasinya sih warna hijau Pak ya. Kalau untuk settingannya ada di sini nih. Ini saya remove lagi nggak apa-apa ya. Klik kanan, saya remove. Anggap saja nggak ada. Gambar saya hilang nanti. Oke, ini hilang ya. Saya mulai lagi dari source awal, kita plus, ya. Terus berikutnya video capture device, ya. Terus berikutnya saya okein, gitu ya. Terus berikutnya setting kamera. Oke. Oke, sampai di sini sama ya kita ya Pak ya. Ini tinggal digeser-geser sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kita ingin setting chroma key-nya. Ada di mana itu? Ada di video capture device, ya. Klik kanan saja Pak. Berikutnya nanti ada filter. Klik kanan nanti filter. Oh iya, ini layar-layar kayak gini nih Bapak Ibu. Kalau pakai karton juga bisa. Yang penting warnanya juga seragam gitu. Nggak harus Warna kain sih. hijaunya itu hijau bebas saja Pak Didi. Hijau bebas sih. Kalau Pak Ada Didi kan, hijau yang tua, ada hijau yang mudaan, ada. Karena itu saya bisa, mudaan, enggak masalah saya ya. pakai hijau muda. Pak Didi suka yang muda ya. Hijaunya maksudnya. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Nah, efek filter ini, efek filter Bapak Ibu bisa tambah ini, tambahin plus, ada plusnya ya. Klik plus. Nah, di sini ada chroma key. Klik ya chroma key-nya ya. Nah, klik OK. Dia langsung mendeteksi Pak kalau hijau. Nah, di sini ada opsi-opsi warna-warna yang lain nih, ada blue, magenta, custom. Nah, pengalaman saya kemarin pakai dinding nih tembok warna putih ya. Saya lagi nyari settingan-settingan yang paling pas itu di custom itu ya, tapi masih ada plus minusnya sih. Pakai tembok. Kalau Bapak Ibu pakai di belakangnya ada tembok, tembok yang putih bersih ya maksudnya ya, nggak comel-comel, khawatir mempengaruhi warna. Itu nanti pakai custom di setting-setting itu bahkan bisa kita pick color kok. Klik, nanti dia akan mengetahui. Cara kita memilih baju sekarang ini lagi kita ingin masuk ke tampilan ini juga mempengaruhi, jangan sampai hijau juga Bapak Ibu. Nanti nggak kelihatan. Pakai topeng hijau juga. Makin nggak kelihatan juga. Jadi karena saya tahu hari ini saya akan menggunakan green screen, saya menghindari warna-warna yang punya unsur-unsur warna hijau. Gitu. Kalau Pak Helmi kan baru dicat tuh kayaknya belakang temboknya tuh. Belum selesai nih. Apalagi ngecat sekarang. Oke. Oke, baik. Ini ada dari SDT Nurul Islam, Bu Vicky nih Pak. Siap. Pak, Silakan, maaf ketinggalan. Tampilan layar display OBS saya ada beberapa layer. Harus setting apa ya Pak? Oh, coba minta tolong di share screen kan. Silakan Bu Vicky. OBS saya off-kan dulu biar saya bisa lari ke Zoom. Bu Vicky bisa di-share? Bu Vicky. Bisa share screen Bu Vicky. Wah, kayaknya belum monitor. Bu Vicky. Proses ya. Yang lain, silakan Bapak Ibu. Nah ini, Oh ya, ini sudah mulai share screen. Coba dimunculkan OBS-nya, Bu. Tadi kendalanya di OBS kan? Ini, Pak, apa di remove dulu? Ibu di share screen-nya berarti pilih yang OBS, Bu.
Atau ini di minimize coba. Ini di minimize muncul OBS nggak? Yang browsernya. Gimana Bu? OBS-nya bisa dilihat kan? Di OBS-nya Bu yang ini yang bisa. Ah, Seperti ini Pak. ini. Oke. Ini sudah cakep Bu, justru Bu. Artinya OBS sudah bisa mendeteksi display Ibu. Ini kalau awal-awal memang begini Bu, tampilannya. Iya. Ini di oke aja di bawah tuh. Oke. Bentar, kok hilang lagi? Kok hilang lagi ya? Ibu dipencet apa tadi, Bu? Oke. Pencet oke, terus kayak gini ya? Coba diulangi lagi, saya pengen lihat source-nya dong. Oh, ini display ya, Ibu ya? Coba diulangi lagi, Bu. Display capture ya, Bu ya? Bukan tambah. Oh, ini property of display, Bu, bukan display capture. Ibu tambahkan yang sebelah kiri ini ada plus. Nah. Display capture ada nggak? Ada. Nah, itu. Ada kan? Oke. Iya, Pak. Pencet oke, Bu. Nah, ini betul kan? Terus pencet oke. Nah, display yang bawah ini, Bu, ya ada dua nih. Yang bawah yang sebelumnya ini di remove aja. Klik kanan, remove. Nah, itu cakep nih, Bu. Oke, nah sekarang Ibu tinggal di, jadi Ibu sedang buka OBS. OBS-nya nge-record tampilan display, sehingga memang wajar kayak begini, iteratif itu kalau di komputer ini. Iteratif itu kayak kita nonton siaran TVRI itu waktu dulu tuh, Dunia Dalam Berita, ada mbaknya di depan, di sampingnya ada TV. TV-nya memunculkan wajahnya dia. Di sampingnya ada terus gitu ke belakang itu. Ya. Sampai bilangan tertentu. Nah, ini wajar, memang begini, Bu. Ya. Nah, langkah berikutnya sebenarnya Ibu tinggal buka Powtoon-nya. Ibu pakai ALT tab ya kalau enak, Bu, di keyboard ya. ALT tab itu dipencet kombinasi ALT-nya Ibu yang jempolnya pakai ALT, yang telunjuknya pakai tab. Jadi Ibu bisa langsung pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain tanpa memindah-mindahkan mouse. Nah, ini kan. Udah bener yang tadi? Nah, ya betul. Nah, itu. Nah, itu ini sekarang Ibu di tampilan OBS. Kalau Ibu ALT tab lagi, Ibu akan di tampilan browser. Nah, di tampilan browser itu Ibu dibikin full screen dulu. Nanti di OBS-nya akan melihat dia secara full screen. Di preview, Bu. Bagian kanan, atas. Di mana Pak letaknya saya lupa. Di preview, di kanan, atas, di samping share. Nah, itu. Di pause-nya dulu. Nah, itu. Pause dulu, Bu, maaf. Kali aja. Nah, langsung di full screen di bagian di bawahnya created using Powtoon itu ada, itu ketutupan foto saya deh. Foto saya digeser dikit tuh biar nggak ketutupan. Nah, ada full screen tuh Pak, Bu, ada panah tuh. Iya. Udah kan? Nah, itu di browsernya tampilkan semua itu di close dulu kali ya, biar tampilannya utuh. Di close. Tampilkan semua tuh kan ada silang tuh sebelah kanannya, Bu.
Tapi Ibu dari sip. Ini udah cakep, Bu. Nah, Ibu kalau klik di start recording-nya di di OBS, terus baru Ibu play di Powtoon-nya, itu dia akan ngerekam. Jadi langsung start ya, Pak? Nah, start recording di OBS, terus Ibu play di mana? Di Powtoon-nya. Nah, coba di stop recording, Bu. Kita pengen tahu aja hasilnya. Di stop recording. Klik. Nah, Ibu cek di My Videos. Harusnya sih muncul. Sudah tersimpan. Cek di My Videos ya, Bu ya. Bu, ini kan di share screen semua ya. Khawatir ada file-filenya Ibu yang tidak diperlukan untuk di-share, nggak apa-apa, Bu, kalau mau di stop share. Terus Ibu play di suara kita tadi di Powtoon. Ya, coba di stop recording, Bu. Kita pengen tahu aja hasilnya. Ini hasil recording, Pak. Iya, betul. Udah, Bu ya? Cakep ya? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Bu Vicky. Tetap semangat, Bu. Explore. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan hal-hal yang kita lakukan dan kita konfigurasi di siang hari ini ya. Saya lanjutkan. Oke, sebentar. Kalau dari Bu Amelia, Bu Amel nih Pak, Bu Armela. Armela. Iya. Mangga. Afwan Pak, dari tadi berusaha untuk install OBS, berhasil di next, akan tetapi tidak bisa dilanjutkan untuk membuka. Apakah dikarenakan VGA tidak mendukung? Tapi Bandicam bisa. Normal ya, Bandicam ya. Installnya sebelumnya di mana? Di Mac ya? Coba Bu Armel, Bu Armela silakan Bu Armel. Bisa dikomunikasikan. Assalamualaikum Ustaz. Ini dengan Ana. Saya tadi Ana yang berusaha untuk menginstal. Ana installnya langsung kopas dari WA. Install dari? Bukanya langsung dari WA. Ya. Lalu? Halo. Saya masih menyimak, Bu. Tadi Ana installnya langsung diambil dari WA linknya, Ustadz. Oh, oke. Iya. Sudah berhasil diinstal? Ya, terus udah berhasil diinstal, bisa diteruskan, bisa next. Tapi pas pada saat mau Ana buka itu, sepertinya ya kurang mendukung mungkin aplikasi yang ada di laptop Ana, mungkin seperti itu. OBS ya, Bu ya? Iya, benar OBS. Tapi kalau yang kok bisa, Bandicam Ana buka bisa. Kalau yang saya sharekan di WA itu memang khusus untuk Windows, Bu. Barangkali kalau Ibu pakai Mac ada software yang lain. Bu Amalia ya? Ibu Amalia, Bu Armela ya? Ustaz Cahaya. Oh, Ibu Cahaya. Iya. Iya, Bu Armela tadi cuma screenshot foto aja. Kebetulan sama-sama Cahaya Fikri. Oh iya, siap, Bu. Jadi masalahnya sebenarnya di sumber ininya, Bu, sumber filenya, file installernya ya? Iya, benar sekali. Coba saya. Jadi yang muncul ketika Ana buka, kan udah berhasil, Ustadz. Sudah berhasil. Nah, terus munculnya itu, sebentar Ustadz. Ketika Ana klik, aplikasi tidak dapat berjalan di page Anda.
agar dapat mengetahui versi untuk hubungi penerbit perangkat lunak. Seperti itu munculnya. Saya carikan linknya ya, saya taruh di mana di chat room ya. Bentar, saya lagi scroll. Oh Saya iya. lagi nyari 2508, ini baru ketemu yang 26 nih. Saya turun ke bawah sebentar, 2506, 2508, oh ini. Saya, oke, ini nih. Ya di chat room ya. Iya di chat room aja ya Ustaz. Nanti biar ada coba buka. Kos yang 2508. Kalau Ibu scroll setelah dibuka itu link itu agak ke bawah ya. Agak ke bawah itu ada beberapa pilihan-pilihan. Ya, ada beberapa pilihan-pilihan. Ibu bisa sesuaikan dengan versi Ibu. Baik, Ustaz. Nanti coba Ana buka. Oke. Tetap semangat ya Bu Cahaya ya. Semangat bismillah. Bu. Baik. Halo Ustaz. Bu. Oke, ini saya lanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi sudah sempat kita singgung sekilas ya, menggunakan layar hijau, terus berikutnya estimasi tinggi narator. Kita siapkan space ya antara tinggi kepala narator dengan screen yang tersedia ya. Oke. Ini setting untuk green screen sih. Nah, ini yang kita pakai tadi ya, video capture. Di awal saya ulangi lagi untuk display capture-nya itu untuk merekam keseluruhan layar, sementara menggunakan video capture untuk merekam tampilan kita untuk visualisasi. Setting chroma key-nya untuk tadi ya memfilter background hijau ya, background hijau yang ada di belakang saya. Oke, selamat mencoba. Ini sebenarnya saya tambahkan tips-tips ini, walaupun ini untuk synchronous way sih. Untuk sinkronus itu dalam satu waktu, tapi beda tempat. Ini strategi ya, barangkali nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika pembelajaran ya di kelasnya, ketika menggunakan Zoom misalkan seperti ini. Oke. Ini saya ambilkan dari Edutopia deh kalau nggak salah. Jadi kalau ini kan tampilan tatap muka ya, saya melihat ketika ingin dipakai di sinkronus sebenarnya mungkin masih bisa juga. Ya, hubungannya dengan bagaimana agar membelajarkan siswa menggunakan spider web discussion. Ya, spider web itu maksudnya jejaring. Jadi antara satu ide dengan ide yang lain itu dikonektingkan antara satu siswa dengan siswa yang lain pada satu kelas yang sama. Gitu ya. Ini juga akan membuat diskusi menjadi lebih meriah, gitu ya. Apalagi nanti mereka menggambar menggunakan video, terus berikutnya yang lain menanyakan terkait dengan refleksi dan pengalamannya terkait dengan apa-apa yang sudah mereka pelajari. Is there somebody in the room that's got a burning question they'd like to start with? How do you think this changed Joshua's perspective? So discussion mapping is a way to give students a visual for the discussion that has taken place in real time. This discussion technique allows them to be able to think deeply and from several perspectives. So the first thing I do is introduce a topic that I want students to focus on. The discussion for today should be... It's entirely up to the students to keep the discussion moving. What do you guys think was the clearest? In the meantime, I'm mapping that discussion. I put students on a sheet of paper, and then I literally use a pen and trace from one voice to the other. Her biggest action was getting on the train. So after discussion, I show students the map. Take a look at what you accomplished. And then I ask them to debrief. Write down what went well and what needs to change for next time. What does the map show us about how well we talk, how well we listen? They can see their improvement in a very real, visible way. Itu ya, terkait dengan menggunakan spider web discussion. Jadi ada peta tuh yang dibikin oleh kita sebagai guru atau fasilitator di dalam pembelajaran gitu ya. Sehingga arah atau topik-topik yang disampaikan oleh mereka, mana yang saling terconnecting, mana yang terhubung, kita sambungkan satu dots ke dots yang lain gitu ya. Sehingga membentuk satu seperti rumah laba-laba tadi. Yang kedua juga teman-teman atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan chat room ya di dalam fitur-fitur yang ada untuk dalam rangka untuk mengecek checking for understanding ya. Kalau ini di artikel ini menggunakan Google Chat ya.
untuk bertanya dan menjawab. Saya kira kalau menggunakan room Zoom ini juga fitur-fiturnya juga tidak jauh berbeda sehingga bisa digunakan. Apa namanya reaction nih, thumb up, thumbs down gitu kan, emojis dan yang lain-lain. Oke, kalau ini terkait dengan flipping ya. Oke, saya kira begitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelajaran dan pelatihan kita di 2 sesi ini ya, sangat berharap Bapak Ibu terus-menerus mengasah, mempraktekkan dan kemudian bisa dipakai ya di dalam pembelajarannya. Dan yang paling penting adalah terus berlatih ya, terus mencoba. Tetap semangat. Cukup dari saya. Terima kasih Pak Helmi dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Gimana kira-kira sudah dapat apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dedi gitu ya? Atau masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Silahkan, boleh. Kalau tadi ini masih ada nih Pak Dedi, maaf ya, di atas ini ada apa kayak dari Pak Azmo gitu. Hasil recording dari OBS nanti akan ada proses cutting bagian awal berarti Pak ya. Karena persiapan sebelum apa tadi itu. Jadi karena kan tadi masih ada suara-suara yang masuk ya sebelum play tadi itu. Gitu. Jadi apakah perlu nanti ada editing di bagian awalnya gitu. Oh. Baik, sebenarnya kalau ini kan kita tadi latihan memang sengaja dimunculkan ya problem-problem sebelum kita playing gitu ya, dan sebelum di recording sehingga pasti akan masuk di situ. Tapi kalau teman-teman sudah mahir sih saya kira sudah bisa dibikin se-clean mungkin ya, sebersih mungkin juga. Kira teman-teman juga nanti semakin berjalannya waktu teman-teman nyobain bisa dibuat se-perfect mungkin Pak, Bapak Ibu, tanpa harus melakukan proses editing berikutnya juga bisa. Oh gitu. Pak Dedi kan tadi pada saat kita mulai start record itu bisa kita pause dulu terus kemudian guru ini menjelaskan gitu ya? Iya betul. Oh jadi itu bisa nanti dilanjutkan lagi itu pause lagi begitu? Iya betul. Oke. Itu nah kalau pada saat menjelaskan terus kemudian ada kata-kata yang mungkin salah gitu itu bisa direvisi, bisa diedit. Saran saya sih Bapak Ibu untuk simulasi yang sebenarnya saya biasanya pakai notes di sini nih, pakai di kertas. Jadi naskah itu memang harus didesain Pak. Karena waktu kita memang tidak ada sesi untuk mendesain itu ya, sehingga Bapak Ibu saya sarankan semua teks yang ingin kita bicarakan di dalam media itu sudah terancam dan bahkan sudah diketik. Jadi mengurangi masalah gitu ya. Kalaupun sudah didesain, sudah di drafting, sudah diketik rapi, pun tetap ada masalah, Bapak Ibu masih bisa menggunakan berbagai tools video editor dalam rangka untuk memangkas 1 detik, 2 detik yang salah itu. Dan itu saya kira tersedia cukup banyak ya yang Bapak Ibu. Tapi minimalisir hal itu kan sudah kita upayakan gitu maksudnya Pak Helmi ya. Iya, baik. Jadi memang kita harus punya konsep dulu ya. Gitu ya? Pastinya. Oke. Persiapannya tentu harus lebih matang lah ketika kemudian kita sudah masuk ke dalam record tadi ya. Gitu. Yeah. Ini terakhir dari Pak Septian nih katanya Pak, apakah ada perbedaan antara display capture dengan window capture? Oke. Perbedaan di OBS ya? Ya, gitu Pak Septian ya. Oke, ada satu lagi display capture, satu lagi apa Windows ya? Window capture. Oke. Iya, kalau Windows itu banyak opsi-opsi sih. Di mana ketika ini kayak kita lagi buka Zoom nih sekarang, Pak Helmi. Ketika kita mau share screen, kita buka 5 aplikasi, di share screen itu kan muncul 5 tuh, 1 2 3 4 5. Nah, Windows kalau di OBS namanya Windows Capture itu dia bisa memilih di software-software mana yang ingin kita ambil.
Ya. Secara technically kalau kita memiliki settingan yang oke Pak terkait dengan software, oh kita kan mau ngambil di dalam ininya ya, apa namanya, di Powtoon, dan satu lagi ada di dalam OBS-nya. Kalau settingannya itu bagus sih, terutama layarnya itu harus disetting proporsional Pak. Kan itu 16:9 ya kalau secara default ya. Itu tampilan Windows-nya yang baru kita setting itu biasanya harus disesuaikan dulu di awal, dirapikan. Nggak apa-apa juga menggunakan fitur itu. Iya. Soalnya tadi Pak, display capture yang tadi tidak bisa. Nah, giliran anak otak-atik yang window capture-nya itu bisa itu tadi. Bisa. Ya nggak apa-apa Pak Septian. Oke. Jadi nggak ada perbedaan Pak ya? Sama aja ya? Sip. Syukron Pak. Ya Pak. Oke, baik. Dari teman-teman semua cukup ya. Jadi yang diharapkan adalah apa yang sudah di-coach oleh Pak Dedi di 2 sesi, di 2 pertemuan 2 hari ini ya, itu bisa kita praktekkan gitu. Karena kalau bicara terkait dengan keterampilan, ini kan kita akan lebih terampil ketika kemudian kita mempraktekkan. Kalau ketemu kesalahan, saya pikir justru kesalahan itu akan membimbing kita untuk ketemu dengan bagaimana cara yang benar untuk bisa membuat animasi video ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih Pak Dedi, jazakallah khairan, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti 2 sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup, kita boleh buka videonya dulu ya. Masing-masing kita akan berfoto nih Pak Dedi. Siap. Silakan Bapak Ibu. Oke, di tempat saya nih ada dua layer ya, 2 layer. Kita foto bersama-sama ya. Kita mulai. Kita smile semua. Oke. Dibuka semua videonya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Kita masuk di layer yang kedua, Bapak Ibu. Siap-siap ya. Untuk layer yang kedua. Oke. Bisa di senyum semua. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Dedi, terima kasih.